Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sahibil qubbatil usliyah wal bahjatis sadiyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Utara atau yang mewakili beliau, Bapak Pangdam atau yang mewakili Bapak Kapolda atau yang mewakili Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Bapak Ketua MUI, Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Rektor IAKN atau yang mewakili Bapak Rektor IAIN Manado, sahabat saya Pak Dr. Delmus, yang lebih gagah sedikit dari saya, tapi tentunya saya lebih banyak dari beliau. Para hadirin Ketua Senat, para Wakil Rektor, para dekan, Ibu Profesor Rukmina, beda sedikit kan? Semua menunjukkan perempuan, jadi tidak masalah. Senang bertemu dengan Ibu Prof, luar biasa, IAIN Manado sudah punya profesor. Tepuk tangan dulu. Para hadirin yang kami muliakan, para tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, terkhusus anak-anakku para wisudawan, wisudawati yang pada pagi hari ini sangat cantik, sangat ganteng, dan tentunya sangat membanggakan dengan bisa menyelesaikan studi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi saya diundang oleh Bapak Rektor untuk hadir pada acara wisuda ini menyampaikan orasi. Ini sebuah kunjungan yang sangat historis bagi saya. Mungkin kunjungan terakhir saya ke Manado hampir 10 tahun yang lalu. Baru kali ini datang lagi ke kota Manado, kota yang menyuguhkan banyak cerita-cerita menarik. Senang sekali Pak Rektor akhirnya bisa kembali ke Manado dan bisa hadir pada acara wisuda IAIN Manado. Tadi malam bersama Pak Rektor dan jajarannya dengan anak-anak, para dosen, anak-anak mahasiswa, kita menonton film layar lebar yang pernah diputar di bioskop pada tahun 2018. Diputar di bioskop 21XX1 di seluruh Indonesia. Judulnya Melawan Istri. Bukan, maksud saya Melawan Takdir. Film ini diangkat dari biografi atau perjalanan hidup saya yang saya tulis sendiri. Tahun 2014 menjadi bestseller, terjual hampir 200.000 kopi, beredar di seluruh Indonesia. Yang menarik tadi malam diputar di bioskop kampus di IAIN Manado. Bioskop berkapasitas 200 orang, persis seperti bioskop.
sound systemnya sangat bagus, layarnya sangat lebar, persis seperti menonton bioskop di Makassar. Di mana aja ada bioskop ya? Wah, bercanda. Lalu saya menyampaikan kepada Bapak Rektor, ini menginspirasi. Di UIN Alauddin saja, perguruan tinggi keagamaan terbesar di Indonesia Timur, dengan jumlah mahasiswa hampir 30.000, belum punya bioskop seperti itu. Jadi luar biasa ya di Manado. Ya. Insya Allah pulang nanti sore saya langsung perintahkan pada bidang yang menangani harus buat bioskop. Masa kalah sama yang Manado? Aduh, dengan melihat suasana yang Manado, saya selaku rektor UIN Alauddin merasa sangat bersyukur. Seperti yang disinggung oleh Pak Rektor tadi, bahwa IAIN Manado memiliki akar kesejarahan yang tidak bisa dipisahkan dengan UIN Alauddin. Ya, sebentar tepuk tangannya, nanti banyak. Karena IAIN Manado itu sejarahnya bagian dari UIN Alauddin. Ya, anggaplah sebagai bekas daerah jajahan. Maaf, Persemakmuran. Ya, tepatnya Persemakmuran. Itulah sebabnya kemajuan IAIN Manado seperti yang saya saksikan, kampusnya, posisi wisudanya yang sudah sangat maju, itu bagian dari kesuksesan UIN Alauddin. Ya, bisa tepuk tangan lah. Boleh tepuk tangan setiap selesai kalimat saya, tidak apa-apa. Dan dari kalian bisa terus mengembangkan IAIN Manado. Salah satu kunci adalah berhasil mengeluarkan output yang berkualitas. Bagaimana mengeluarkan sarjana atau output yang berkualitas? Pilihannya adalah menjadi sarjana katalisator. Katalisator. Anak-anakku para sarjana semua. Apa itu katalisator? Katalisator itu berasal dari kata katalis, istilah kimia, istilah kimiawi. Katalis itu adalah zat yang mempercepat perubahan terhadap sesuatu. Jadi anak-anakku ini untuk bisa menjadi sarjana katalisator harus mempercepat perubahan di mana kalian berada. Karena kita ini adalah zat. Kalau kalian pernah makan tape untuk merubah singkong menjadi tape, apa ditaruhkan? Ragi. Namanya ragi. Ragi itulah yang disebut sebagai katalis. Karena dalam 1-2 hari dengan ragi, sokol itu, apa bahasa Manadonya sokol? Sokol, bahasa Bugis itu kalau sokol. Ya, apa sajalah. Ya, bulan-bulan itu belum jadi. Ya, oke. Kan bisa juga putih. Ya, jangan perdebatkan sokol, nanti tidak jadi. Dalam 1-2 hari dengan ragi itu berubah. Itu adalah katalis. Nah, sejatinya anak-anakku, kita semua ini adalah zat. Ini zat. Zat. Kita ini zat padat. Padat. Di dalam diri kita ada zat cair. Keluar kencing. Air. Zat cair.
Sekali-sekali kita kentut, itu gas. Jadi kalau ada sarjana yang setiap saat kentut itu lebih menonjol gasnya dari airnya. Jadi kita zat padat yang mengandung zat cair dan gas. Jadi sesungguhnya kita ini adalah katalis. Nah, bagaimana caranya kita berfungsi sebagai katalisator? Inilah yang saya akan coba sampaikan secara singkat. Ya, 10-15 menit paling lama. Yang pertama, jadilah sarjana rasa sarjana. Jadi untuk menjadi katalisator, sarjana yang rasa sarjana, bukan sarjana yang rasa mahasiswa. Di Makassar banyak sekali sarjana tapi rasanya masih rasa mahasiswa. Ciri sarjana yang rasa mahasiswa adalah sarjana yang belum bisa move on, sarjana yang masih sering menggerogoti adik-adiknya di kampus yang belum sarjana. Itu sarjana yang rasa mahasiswa. Sarjana yang rasa sarjana adalah sarjana yang memiliki prinsip perubahan setelah mereka diwisuda. Anak-anakku, hari ini setelah sambutan pagi ini, kalian itu akan dipindahkan jambunya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu bukan simbolik semata, anak-anakku semua. Itu ada maknanya. Salah satu maknanya adalah memindahkan peran otaknya dari semata memfungsikan otak kiri dengan memindahkan dengan memfungsikan otak kanan. Selama menjadi mahasiswa mungkin hanya otak kiri yang dipakai, tapi setelah menjadi sarjana hari ini pagi ini sudah bisa memfungsikan secara maksimal sinergi antara otak kiri dengan otak kanan yang ditandai dengan pemindahan jambul otak. Makanya di Makassar pernah ada wisuda, ada satu mahasiswa yang langsung melewati saya. Dia beri saya tidak mau dipindahkan jambulnya. Tertangkap kamera dan langsung viral. Di Facebook saya, fanpage saya sudah 3.300.000 yang melihat. Kenapa orang menganggapnya itu lucu? Karena 4 tahun orang berburu hanya untuk memindahkan jambul. Ternyata di momen perpindahannya, semua sama senat berteriak, kau kembali. Apa ini? Akhirnya dia kembali dan saya pindahkan jambul. Jadi tolong nanti dalam acara pemindahan jambul oleh Bapak Rektor jangan ada yang jual di Pak Rektor. Ya itu akan bisa menjadi viral. Kecuali kalau kalian mau viral bisa melakukan itu. Tapi jangan. Sarjana yang memfungsikan otak kanan, sarjana yang imajinatif, sarjana yang kreatif, sarjana yang inovatif. Sementara mahasiswa yang hanya menggunakan otak kiri kecenderungannya logis, kritis, analitis. Tapi ketika sudah menjadi sarjana, menjadi logis, kritis, analitis, itu tidak cukup. Harus imajinatif, harus kreatif berhadapan dengan tantangan kehidupan yang sesungguhnya, dan harus inovatif, harus memfungsikan otak kreativitas. Anakku, saya menceritakan sebuah ilustrasi yang menggambarkan contoh sarjana yang logis, tapi
mungkin tidak terlalu imajinatif. Ceritanya seperti ini. Ada orang yang berteman dari kecil. Dia berpisah setelah lama berteman di kampung. Yang satunya pergi ke kota dan yang satunya tinggal di desa. Setelah puluhan tahun, teman yang tinggal di desa mendengar berita bahwa teman kecilnya itu berhasil di kota menjadi direktur. Lalu segera itu dia cari keliling kota, dia cari, dan akhirnya dia temukan. Saat dia temukan di pintu gerbang yang besar dijaga oleh security satpam, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu siapa Pak? Dibilang bos kamu, teman saya. Lalu security-nya mengatakan, kalau mau ketemu dengan bos harus tulis identitas. Dibilang ya saya tulis. Dia tulis nama. Pekerjaan. Dia Pak, pekerjaan Pak. Lalu dia tulis pekerjaan. Berpikir logis metodologi. Security-nya langsung bertanya, Pak, pekerjaan apa ini? Barusan saya dengar dalam hidup saya ada pekerjaan berpikir logis metodologis. Terus yang tinggal di kampung ini yang rajin membaca buku memang dia menjelaskan, dia bilang memang susah pekerjaan saya, tapi saya jelaskan sama kamu. Lalu security saya, ya Pak, jelaskan karena saya nanti dimarahi bos. Kalau apa pekerjaan yang mau ketemu? Dia begini, apakah kamu punya akuarium di rumah? Dibilang ada, kata security. Temannya direktur ini, bos ini bertanya lagi, kalau kamu punya akuarium, kemungkinan besar ada airnya? Dibilang ada Pak. Kalau ada airnya, kemungkinan besar ada ikannya. Dia bilang ada Pak, 2 ikan lohan. Betul. Kalau ada ikan lohannya, itu artinya kamu cinta ikan. Dia bilang betul Pak, saya cinta sekali ikan. Lalu orang itu mengatakan lagi, kalau kamu cinta ikan, itu artinya kamu cinta istri kamu. Dia bilang apa hubungannya Pak? Lalu orang itu mengatakan, ikan saja kamu cinta, apalagi istri. Oh iya. Logis. Kalau kamu cinta istri kamu, itu artinya kamu suka tidur sama-sama. Dibilang dia malah Pak, saya tidur sama istri. Kalau kamu tidur sama istrimu, kemungkinan besar kamu punya anak. Dibilang ada Pak, 2 anak saya laki-laki. Lalu temannya direktur itu mengatakan, kalau kamu punya anak laki-laki, itu artinya kamu tidak impoten. Dibilang betul Pak, saya tidak impoten. Itulah pekerjaan saya, berpikir runtut, logis, metodologis. Boleh saya masuk? Dibilang ya boleh Pak. Nah di belakangnya orang ini ada lagi yang mau ketemu sama direktur. Dibilang saya mau ketemu sama Pak Direktur. Tulis nama dan pekerjaan. Nah sebentar, apa yang kamu bicarakan itu Pak Satpam dengan Bapak tadi? Dibilang ada pekerjaannya Pak, tapi susah sekali. Barusan saya dengar. Dia pekerjaan apa itu? Yang pekerjaannya berpikir logis, metodologis. Dibilang apa itu? Barusan saya dengar. Lalu security mengatakan begini Pak, saya jelaskan sama Bapak. Lalu security bertanya pada Bapak tamu ini, apakah Bapak punya akuarium di rumah? Jadi security lagi yang bertanya sama tamu yang kedua. Lalu tamu itu mengatakan, tidak, saya tidak ada akuarium, saya tidak punya akuarium. Lalu security menyimpulkan dengan mengatakan, itu artinya Bapak impoten. Hadirin, ini salah satu contoh orang yang tidak logis. Masa gara-gara orang tidak punya akuarium langsung diklaimnya dia impoten, tidak menguasai metode berpikir, tidak memiliki prinsip-prinsip logika, dan tidak menguasai penggunaan istilah premis mayor, premis minor. Dan kalau sarjana seperti ini, dia tidak bisa menjadi kata satu di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, hadirin yang kedua, untuk menjadi kata satu harus belajar pada sekolah kehidupan.
lingkungan sekitar, termasuk fenomena-fenomena kehidupan di sekitar. Orang tua sering berpesankan, ikuti filosofi padi, semakin berisi, semakin merunduk. Itu filosofi padi. Jangan arogan, jangan bongkar, apalagi sudah menjadi sarjana, tidak lagi ingin menghormati gurunya karena sudah sarjana, sudah master, sudah doktor, S1, S2, S3, bachelor. Yang kedua, jangan mengikuti filosofi penerimaan. Coba para sarjana, angkat tangannya siapa yang berasal dari desa ini, dari kampung, dari desa, dari desa. Coba yang dari desa, ya dari kampung. Ya hampir semuanya dari kampung. Kelihatan bukannya lah. Sama seperti saya. Asli betul orang kampung. Di kampung kita sering bermain-main dengan tumbuhan putri madu. Putri madu. Tahu putri madu? Iya, putri madu. Aduh. Langsung redup. Langsung tidur. Redup. Menyerah, tidak punya nyali, seperti tumbuhan putri madu. Ada tantangan sedikit, langsung loyo, langsung menyerah. Katalisator tidak bisa seperti tumbuhan putri madu. Semakin menghadapi tantangan di masyarakat, maka itu semakin menjadi bumbu untuk dia mempercepat proses perubahan yang disebut dengan katalisator. Yang ketiga dan yang terakhir, untuk menjadi katalisator, anak-anak semua para sarjana harus memiliki apa yang disebut dengan the art of leadership, seni menjadi pemimpin dalam kehidupan. Seni yang mana dimaksud sebagai seni menjadi pemimpin dalam kehidupan ada beberapa. Yang pertama, to be strong, but not rude, menjadi kuat tetapi tidak kasar. Banyak orang hari ini anak muda tidak bisa membedakan yang mana kuat, yang mana kasar. Saya bertemu orang kuat di tengah jalan. Kenapa dia bilang kuat? Dia bentak orang. Itu kasar, bukan kuat. Harus dibedakan yang mana kuat, yang mana kasar. Yang berikutnya untuk menjadi pemimpin yang punya nilai seni, berani, but not weak. Berani tetapi tidak menggertak. Banyak sarjana yang tidak bisa membedakan yang mana berani, yang mana tertahan. Orang berani menyebabkan orang lain terlindungi, sementara orang yang menggertak menyebabkan orang lain terintimidasi. Yang berikutnya, tabikai, but not menjadi lemah lembut, menjadi baik hati, ramah dalam kehidupan, tetapi tidak lemah. Banyak orang yang tidak bisa membedakan yang mana lemah lembut, yang mana lemah, yang mana baik hati, yang mana lemah. Jangan kita lemah. Saya selalu berdiskusi dengan Pak Rektor, kita harus kuat, jangan kita lemah. Sarjana tidak boleh lemah. Jangan mudah baper, jangan mudah sensi, jangan mudah tinggalkan grup. Sedikit tinggalkan grup, tersinggung tinggalkan lagi grup. Anak-anakku pada sarjana, jangan mudah tinggalkan grup. Ada yang dibaca tidak berkenan, tidak dibalas WA-nya, langsung tinggalkan grup. Harus disadari kepada sarjana. Ayat yang pertama turunkan Iqra, bacalah, bukan
balaslah. Jadi kalau hanya orang membaca saja itu malu memang, karena kita memang diperintah dari awal untuk membaca. Sedikit-sedikit baper. Tidak bisa menjadi katalisator kalau orang mudah baper. Statusnya pagi-pagi sudah baper. Di atas langit ada langit. Baper lagi. Perempuan memang diciptakan untuk dimengerti. Lalu ada laki-laki yang jauh, betul, bukan untuk diikuti. Ada lagi yang tulis lagi statusnya di Facebook, mendung bukan berarti hujan. Dia tambahkan jomblo bukan berarti tidak laku. Ini orang-orang baper, susah jadi kaya. Berikutnya, to be humble but not timid. Rendah hati tetapi tidak rendah diri. Sarjana yang ingin menjadi katalisator, dia rendah hati. Jangan rendah diri. Rendah hati itulah yang memperkuat silaturahmi. Tapi orang yang rendah diri itu adalah orang yang hilang jejaring kepercayaan. Selain itu, to be proud but not arrogant, menjadi bangga tetapi tidak lantas menjadi sombong. Jangan sombong. Hari ini yang diwisuda kalian berbangga, sampaikan kepada halayak. Kirim foto-fotonya. Wisuda di hotel mewah, itu bangga. Memperlihatkan, menjadi role model orang-orang sekampung. Siapa di sini naikkan tangannya sarjana yang pertama dari kampungnya? Ada? Atau master yang pertama dari kampungnya? Ada? Nah, itu sudah lumayan. Tapi share-lah kepada anak-anaknya, kepada adik-adiknya, bahwa kalian sudah sarjana. Itu adalah bangga untuk menginspirasi orang-orang di sekitar. Tapi jangan congkak, not arrogant. Jangan sombong, jangan bohong, jangan ngedengki kata orang Buddhis, jangan malempuh. Dan yang terakhir, the art of leadership adalah to have humor but without humor. Memiliki humor, memiliki kejenakaan, tetapi tidak lantas tolong. Banyak orang yang tidak bisa membedakan yang mana lucu dan mana tolong. Banyak orang yang lucu tetapi dia kelihatan tolong. Orang memiliki sense of humor untuk membuat dia komunikatif dan dia bisa menghangatkan situasi yang ada di sekitar. Mengakhiri operasi India ini, bagaimana layaknya untuk menjadi sarjana katalisator yang imajinatif, yang inovatif, yang kreatif. Saya ingin meminta para sarjana menyimak ilustrasi yang saya sampaikan. Ini yang terakhir dari orasi. Sebuah perusahaan teknologi yang ingin merekrut satu karyawan, syaratnya bukan dari sarjana teknik, karena posisi ini adalah posisi manajer sumber daya manusia. Syaratnya bukan dari sarjana teknik, padahal itu perusahaan teknologi. Dimintalah disuruh diumumkan pendaftaran. Ratusan yang mendaftar. Setelah diseleksi berkas 4 yang lolos. Yang lolos adalah sarjana filsafat, sarjana biologi, sarjana fisika, dan sarjana pendidikan agama Islam. 4. Tahapan berikutnya adalah tahapan wawancara yang menentukan diterima tidak, dan diwawancara langsung oleh direktur utama perusahaan tersebut. Setelah keempat yang berduduk di depan direktur, ditanyailah keempat calon ini. Yang pertama tadi filsafat, biologi, fisika, pendidikan agama Islam. Pertanyaan dari direktur utama hanya satu. Tolong para sarjana di sini.
Pertanyaannya adalah, apa yang paling cepat bergerak di dunia ini? 4 orang ini, mulai dari sarjana filsafat. Kamu sarjana? Dibilang filsafat, Pak. Coba jawab. Dia mengatakan jawaban kamu menentukan apakah diterima atau tidak. Lalu sarjana filsafat menjawab, Pak Direktur, sesuai keilmuan saya, yang paling cepat bergerak di dunia ini adalah pikiran. Bapak Direktur berpikir ke ujung dunia sekarang dan saat ini tiba di dunia dengan pikiran. Betapa cepatnya pikiran itu bergerak. Direktur bilang, ya, betul juga ya. Berikutnya, kamu apa? Dibilang sarjana biologi. Apa yang paling cepat bergerak? Kata direktur. Lalu sarjana biologi itu mengatakan, menurut saya yang paling cepat bergerak bukan pikiran Pak Direktur, tetapi ada dalam tubuh Pak Direktur. Pak Direktur bilang, apa itu? Lalu sarjana itu mengatakan, kejapan mata. Pak Direktur berkejap matanya berkali-kali tanpa Pak Direktur pernah sadari. Dan Pak Direktur untuk menggambarkan betapa cepatnya sesuatu itu bergerak, ada istilah sekejap mata. Iya, betul juga ini, betul. Mengganggu Direktur. Yang ketiga, apa jawaban kamu? Apa yang paling cepat bergerak? Kamu dari sarjana apa? Bilang sarjana fisika. Lalu sarjana fisika itu mengatakan, bukan pikiran Pak, bukan kejapan mata, itu di atas Pak Direktur. Apa itu? Cahaya lampu. Bapak Direktur memencet saklarnya, dan saat yang bersamaan tanpa interval waktu lampu menyala. Dan Pak Direktur, tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Lalu Pak Direktur mengangguk, betul juga ini ya. Yang terakhir, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Apa jurusan ini? Dibilang, pendidikan agama Islam. Dibilang, mau bekerja di perusahaan teknologi? Dibilang, siap kalau Tuhan menghendaki. Apa jawabannya? Coba disimak jawabannya. Apa jawabannya? Apa yang paling cepat bergerak? Lalu sarjana pendidikan Islam itu mengatakan, Bapak Direktur, yang paling cepat bergerak itu bukan pikiran, bukan kejapan mata, bukan juga nyala lampu, tapi ada fenomena yang terjadi dalam diri manusia yang kecepatannya melebihi dari semuanya. Dia bilang, apa itu? Penasaran Direktur. Langsung sarjana pendidikan agama Islam ini menjawab, fenomena itu adalah mencret Pak Direktur. Dia bilang, serius ini? Dia bilang, saya serius Pak Direktur. Izinkan saya menjelaskan. Dia bilang, kau jelaskan, kau seperti main-main. Begini Pak Direktur. Tadi malam saya memikirkan wawancara itu. Perutku kembung mulus. Saya terbirit-birit lari ke WC. Belum sempat saya berpikir Pak Direktur. Belum sempat saya mengejamkan mata. Dan belum sempat saya menyalakan lampu di WC. Mencret sudah memenuhi celana. Betapa cepatnya mencret itu bergerak Pak Direktur. Lalu direkturnya mengatakan, saudara sangat prima bekerja di perusahaan.